Setelah avatar roh es bermunculan, formasi jiwa es pun bergetar. Yesusang bertanya-tanya, apakah yang sedang terjadi? Lantas ia pun terbang ke atas dan meledakkan kekuatannya, yang membuat avatar roh es tersebut terpental. Setelah hal tersebut terlihat Yesusang pun sedang berkultivasi, Tetua Agung Yusa bertanya, apa sebenarnya yang terjadi? Menurut tebakan Yesusang, yang muncul di sekitar formasi 10.000 jiwa es adalah prajurit jiwa. Menurut legenda, beberapa master formasi roh kuno mengetahui cara memadatkan niat membunuh praktisi, lalu dimasukkan ke dalam prajurit jiwa, juga bisa menekan formasi jiwa es ini. Ditambah lagi kali ini Cuyun datang ke kota Shu dan membawa pasukan 1 juta orang untuk menempa prajurit jiwa, sehingga dapat menekan formasi jiwa es. Yesusang menjelaskan, meskipun formasi prajurit jiwa tajam, tapi tidak sepenuhnya bisa menghancurkan formasi 10.000 jiwa es. Yesusang menjamin dengan adanya ia di sini, tidak peduli seberapa kuat prajurit jiwa, tidak akan bisa mempengaruhi formasi. Yesusang mengetahui Cuyun memadatkan 2 artefak kaisar dan mengirim prajurit jiwa agar membuatnya tidak bisa bergerak. Yesusang mengatakan, yang harus mereka lakukan hanyalah menunggu Cuyun dan pasukannya, kemudian menghabisi mereka satu persatu. Kembali pada Cuyun yang menjelaskan pada Ketua Fu, ia telah menempatkan pasukannya di sekitar formasi jiwa es untuk menggunakan prajurit jiwa. Jika prajurit jiwa berkumpul, maka dengan mudah menekan formasi roh. Ketua Fu bilang jika formasi jiwa es telah ditekan, maka harus segera bertindak mengambil alih istana Jiuhan. Tapi Cuyun menjelaskan prajurit jiwa yang ia padatkan hanya untuk menekan formasi jiwa es. Selama Yesusang masih ada di sana dan mempertahankan formasi, maka formasi jiwa es masih bisa berjalan dengan normal. Dan pertempuran ini masih sangat sulit. Namun Ketua Fu bilang, dengan membuat Yesusang tidak bisa bergerak, maka mereka memiliki suatu kesempatan untuk menang. Tapi hal ini tidak bisa ditunda agar Yesusang tidak bisa menemukan cara untuk mengatasinya. Lantas Cuyun menjelaskan pada Sujingan dan Nonashu bahwa ia telah menyerahkan 1 juta pasukan kepada Xiaohu dan lainnya agar tidak ditekan oleh prajurit jiwa. Sementara itu Cuyun dan para senior besok akan mulai menginjakan kaki di istana Jiuhan, yaitu untuk pertempuran. Cuyun menyuruh Sujingan dan Nonashu mundur ke lembah Qixing, yaitu demi keamanan. Namun Sujingan nampaknya tidak mau, dikarenakan kekuatan mereka berdua juga bisa membantu dalam pertempuran, dan juga ingin melihat langsung ketika gelar budak dicopot dari lembah Qixing. Terlihat Ketua Fu menyuruh Sujingan dan Nonashu untuk menuruti perintah dari Cuyun, yaitu untuk mundur ke lembah Qixing. Cuyun juga menjamin bahwa masalah istana Jiuhan, Cuyun akan menyelesaikannya dengan aman. Hingga akhirnya Sujingan dan Nonashu pun mundur ke lembah Qixing, dikarenakan didesak oleh ayah angkat mereka. Ketua Fu bilang pada Cuyun bahwa kedua anak angkatnya memang keras kepala. Ia harap Cuyun dapat memakluminya. Cuyun pun tidak masalah dengan hal tersebut, dikarenakan lebih aman memang Sujingan dan Nonashu mundur dari pertempuran. Kemudian Ketua Fu pergi beristirahat untuk pertempuran besok.
Di sisi lain, dua warga membicarakan bahwa Chuyun akan bertempur dengan istana Jiuhan, tapi nampaknya itu tidak mudah dikarenakan istana Jiuhan sudah menjadi sekte terkuat selama ribuan tahun. Ditambah lagi pastinya akan ada korban yang tidak terhitung. 连六宗之首已有1000余年，必定人死去，一旦败了，那股攻克九寒宫了。 Sementara itu, ternyata ketua Fu memerintahkan tetuanya untuk menyeludupkan pasukan, juga kumpulkan orang-orang penting di pavilion Wanjian. Ketua Fu pun akan mencari tempat yang tepat untuk menghabisi para petinggi pavilion Wanjian. Kemudian ia akan merebut 1 juta pasukan Chuyun. Karena begitu Chuyun dan istana Jiuhan akan bertarung sampai mati, ia bisa dengan mudah mendapatkan keuntungan. Setelah itu ia menyatukan 6 kekuatan dan menjadi penguasa benua Beihuang. 大势力成为真正的洛云和九寒宫拼得你死我，立刻按照计划将万剑阁势力成为真正的。 Namun tetua menanyakan bagaimana nanti menjelaskan hal ini pada Sujingan dan Unasu. Ketua Fu bilang nanti setelah hanya ia yang tersisa dalam pertempuran, setiap kata yang ia keluarkan adalah sebuah kebenaran. Ditambah Chuyun dianggap membantunya. Daripada itu besok ia akan membantu menjaga mayat Chuyun agar Chuyun mati dengan terhormat. Namun ia terkejut tetuanya langsung dibantai oleh Chuyun, yang membuat ketua Fu sangat marah ketika melihat Chuyun. 我会帮他留一个全尸，也算是帮我解除了一大烦恼。 Chuyun mengatakan rencana ketua Fu sangat bagus, namun sayangnya ketua Fu terlalu bodoh. Ketua Fu menanyakan maksud dari Chuyun. Chuyun bilang ketua Fu jangan berpura-pura bodoh, karena ia tadi jelas telah mendengar semuanya. Chuyun mengatakan ia sudah mengetahui semuanya, bahwa sejak ketua Fu menjalin aliansi dengan Chuyun, ditambah lagi ketua Fu menggunakan kristal sumber sebagai alat tawar-menawar. 云阁主，你这话以为我都不知道吗？安排亲信进入100万大这里面是不是有什么误会？以为我都不知道吗？ Juga memanfaatkan dendam antara Chuyun dan istana Jiuhan agar membersihkan semua hambatan. Dengan begitu ketua Fu akan memimpin 1 juta pasukan, kemudian menjadi penguasa benua Beihuang. Chuyun mengatakan angan-angan ketua Fu sangat luar biasa. Lantas ketua Fu bersiap untuk menyerang Chuyun. Chuyun bilang ketua Fu tidak usah khawatir karena hanya Chuyun yang datang ke sini. 不伐七星谷之人，没有任何人来到这里。你的如意算盘中不伐七星谷之人。 Chuyun menegaskan kecuali ketua Fu, orang-orang lembah Qixing tulus membantu perang dengan istana Jiuhan. Dan jika ketua Fu mati tiba-tiba, itu akan mengacaukan pasukan. Chuyun juga sengaja menyuruh Sujingan dan Onasu untuk kembali ke lembah Qixing agar mereka tidak kecewa pada ayah angkat mereka yang ternyata seorang bajingan keji. Ketua Fu pun memuji Chuyun yang sangat pintar, namun yang dimiliki Chuyun sekarang hanya melebih-lebihkan kekuatan saja. Hingga akhirnya ketua Fu mengeluarkan kecapinya untuk menghabisi Chuyun. 你最为愚蠢的一件事。 Ternyata ketua Fu Rana Nirvana tingkat 4, ia mengatakan jika ia berhasil menghabisi Chuyun, maka tidak akan ada yang tahu rencananya. Bahkan jika ada yang menyalahkan dirinya, maka limpahkan semua itu ke istana Jiuhan. Dengan begitu, istana Jiuhan dan pavilion Wanjian akan menjadi musuh bebuyutan. Ketua Fu bilang Chuyun masih berpura-pura tenang, ditambah lagi dalam beberapa hari saja, kultivasi ketua Fu sudah mencapai nirvana tingkat 4. Saat itu, Chuyun mengetahui itu karena ketua Fu menggunakan kekuatan spiritual dari Gunung Metian untuk menembus Rana. Juga menggunakan metode tertentu untuk menekan kultivasi Rana Nirvana tingkat 3. 将修为压制到涅槃3重，他的充裕灵力成功进入正常，我在短短数将修为压制到涅槃3重。 Namun sayangnya Chuyun mengetahui tentang semua itu. Dan sebenarnya ketua Fu lah yang melebih-lebihkan kekuatannya. Hingga akhirnya ketua Fu menyerang Chuyun dengan kecapinya.
Akan tetapi ia terkejut sekaligus ketakutan ketika melihat Chuyon bersama budak pedang Fang Wuji dan lainnya. 旋风，你们不，旋风，你们不。 Chuyon mengatakan tidak berguna jika Ketua Fu tahu bagaimana Fang Wuji dan lainnya masih hidup. Namun tenang saja, setelah Ketua Fu mati, Ketua Fu juga akan bergabung dengan mereka. Hingga akhirnya Chuyon berhasil menghabisi Ketua Fu dengan kekuatan pedang lubang hitam. 总算对你清楚。 总算对你清楚。 Di keesokan harinya, Chuyon dan para senior pun akan menyerang istana Johan. Terlihat murid Chuyon yang bernama King Yao, ia melaporkan telah menghabisi semua pemberontak di lembah Qixing secara diam-diam. Bahkan jika ada yang menyelidiki, maka tersangkanya adalah istana Johan. Setelah hal itu, Chuyon dan para senior pun berangkat menuju puncak istana Johan. 我们出发吧。结果也会指向九寒宫，叛贼全部诛杀，整个过。我们出发吧。 Ketika di jalan, senior Lin mengetahui semalam Chuyon menghabisi Ketua Fu. Chuyon bilang sejak awal ia memancing sekutu Ketua Fu semuanya untuk keluar. Dikarenakan pertempuran semakin dekat, maka Ketua Fu tidak boleh dibiarkan. Ditambah lagi, Chuyon menyuruh Xiaohu dan King Yao menjelaskan pada Sujingan dan Nonashu bahwa kematian Ketua Fu disebabkan oleh istana Johan. Dan setelah pertempuran ini berakhir, Chuyon akan membuatkan patung Ketua Fu di lembah Qixing agar menenangkan emosi orang-orang di lembah Qixing, terutama bagi Sujingan dan Nonashu. 主要还是为了安抚苏木昭和苏，告知实情，对七星谷为傅孝臣耸立一座雕像。主要还是为了安抚苏木昭和苏。 Namun jika Chuyon dan lainnya kalah dalam perang ini, maka semua persiapan Chuyon tidak ada artinya. Mendengar hal itu, senior Lin tidak akan menyerah begitu saja pada istana Johan, apalagi Chuyon sudah memberikannya artefak kaisar. Hingga akhirnya Chuyon dan para senior pun tiba di puncak istana Johan. 得到了一件黄器，我可不。哎， Terlihat saat itu Bingli mengatakan Chuyon tidak akan bisa kabur dari sini. Bahkan jika Dewa Agung turun ke bumi, Chuyon tidak akan bisa lepas dari kematian. Senior Lin pun mengetahui meski para tetua istana Johan hanya di ranah Yin-Yang, tapi di dalam formasi jiwa es, semuanya telah mencapai ranah Nirvana. Chuyon pun menyuruh para senior naik ke atas, dikarenakan Chuyon bisa mengatasi para tetua ini sendirian. 一人足以应付。这些长老虽然 Oke guys, itu adalah dari Donghua yang berjudul Spirit Sorcerer Rite part ke-44-nya di season 4 kali ini. Dan untuk part selanjutnya akan diupdate spotnya, oke? Biasa yaitu hari Selasa ya. Oke, dan terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua. Dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke? Agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.